Pak Alvin, tapi beliau itu menyebutkan bahwa sebenarnya itu menurut beliau itu tidak perlu kemana-mana ranahnya gitu. Maksudnya tidak perlu menyerang pribadi Novi, mungkin lebih tepatnya kayak yang tadi kasus Novi yang lama. Jadi yaudah hanya fokus ke ini pengobatan Agus saja gitu, kasusnya Agus saja, nggak usah kemana-mana mereka dibongkar. Karena gini Mas, ya orang itu harus ngaca. Dia minta saya nggak ekspos tentang pribadinya Novi. Mas lihat nggak di media sosial saya diekspos pribadi saya? Penjahat asuransi, gigi ompong, apa urusannya gigi saya sama pelayanan saya sama si Agus? Dan itu siapa yang lakukan Mas? Mas lihat, basarnya Novi. Jadi Novi itu adain conference call Mas, itu ada di YouTube-nya Koko Hiroshimot, ya orang-orangnya. Dan saya lihat isi sosmednya dia, itu banyak sekali yang jelek-jelekin saya. Ya, termasuk Koko Hiroshimot bilang, Alvin Lim gak suka sama Densu karena Densu bawa Mahfud ke dia punya podcast. Itu udah pribadi. Ya kan? Lah, kalau lu serang pribadi, gue gak boleh serang pribadi. Saya cuma pakai senjata yang sama. Kalau lu pakai pisau, gue ambil pisau tusuk lu. Kalau lu ambil pistol, gua ganti pistol, gua tembak lu. Kalau lu pakai bom, gua ambil bom juga untuk ngebom lu. Kan simple. Jadi maksudnya gini loh Mas, jangan lu tuh cuma bisa bully Agus yang nggak bisa ngelawan. Lawan Alvin Lim yang bisa gigit balik 100 kali lipat. Nah dia pusing dia sekarang. Ya kan, saya sudah konfirmasi sama Propam sudah siap. Tadi nih Sekretaris Polri, Kapolri udah hubungin saya sama Wakabareskrim ya. Intinya Alvin, kita lihat penyidikannya yang kemarin itu kalau bisa dibuka, mau dibuka lagi. Yang tentang bayi itu diselidiki karena kemarin ini kan ada desakan dari publik. Saya bilang, Polri jangan takut. Alvin Lim beserta tim medianya siap backup. Mau keluar berapa duit pun, kita siap backup, saya bilang. Mau keluar berapa orang lawyer pun, kita siap backup, saya bilang. Ya, ini kejahatan luar biasa, Mas. TPPO itu kejahatan luar biasa. Ya, pakai uang nggak pada tempatnya itu etika, pelanggaran etika. Kamarudin bilang yang sama, Hotman Paris juga bilang yang sama. Hotman tuh musuhan sama saya, bukan musuhan lah, intinya berada di berseberangan Mas. Tapi Hotman pun juga bilang sama dengan saya, secara hukum Agus benar. Hanya saja secara etika harusnya orang dikasih duit berterima kasih, itu yang saya bilang, kasih duit terima kasih, bukan kasih duit dikit amat sih lu, pelit amat lu gitu. Cuma etikanya aja nggak bagus gitu loh. Alvin, tapi untuk dalam kasus hukum ini kan si Jenderal Reki Sitohang itu kan sudah resmi menjadi kuasa hukumnya Novi ya. Iya. Mungkin kalau dari Pak Alvin Lim sendiri bagaimana menyikapinya, apakah akan tetap terus lanjut, karena kan tadi Pak Alvin bilang akan tetap menginginkan kasus yang sebelumnya itu dibongkar kembali lagi, terus gimana? Jadi sebelum melangkah lebih jauh, kemarin sebenarnya rekan saya, Bang Farhad Abbas itu sudah dengan sangat pintar dan intelek sudah menanyakan, apakah Anda memiliki surat kuasa? Jawaban dari kubu lawan, surat kuasa itu nggak perlu ada surat katanya. Verbal aja udah cukup. Nanti kalau verbal Mas, jatuhnya mohon maaf, kayak rekan saya, Wibowo, Firdaus. Nah Firdaus kan juga bilang yang sama Mas. Saya sudah dapat dari Novi, ayo kita perang, ayo gue gak akan kasih duit sedikit pun ke lu, ya kan? Gak ada itu duit, pokoknya gue tidak akan kasih. Terus di sebelahnya ada Novi, lagi clubbing atau apa, saya nggak tahu tuh di situ kan. Gimana Nov, gini, iya saya bela ya Nov, ya. Ya sekarang kalau nggak ada kuasa kenapa dia nggak klarifikasi? Kok setelah berjalannya waktu tiba-tiba mengundurkan diri, alasan Novi, gue nggak pernah kasih surat kuasa. Jangan-jangan semua dimodusin kayak begitu, ya. Nanti takutnya Ricky Sihotang nih sama siapa tuh, Josh Ekel, ya kan, mereka itu lawyer yang baik, ya. Walaupun dia berseberangan sama saya respect sama mereka. Kalau nanti dia di-prank juga, dibilang gua nggak pernah kasih kuasa ke lu, Bang, kita lawyer ini officium nobile Bang, bukan badut yang seolah-olah cuma mau naik pansos terus
bisa dikerjain seperti itu Bang. Ya, tunjukkan surat kuasa, jangan dibilang nanti bisa menyusul, ini bisa verbal. Saya tahu bisa verbal, tapi nanti lu ketika di kepolisian, ketika di pengadilan lu nggak ada surat kuasa, terus lu bilang sama hakim verbal aja cukup, diusir lu dari ruangan sidang. Saya pernah kok, Pak hakim ini kan nggak mesti ada verbal, nggak mesti ada surat, disuruh panggil prinsipalnya. Disumpah, bener nggak lu pernah ngasih? Ya kan, jadi nggak bisa lah seperti itu. Jangan kita menggampangkan. Saran saya, nanti kasihan rekan-rekan saya itu, saya yakin Jos mungkin sama Ricky ya nggak dapat duit tuh bantuin si Novi ya kan. Udah nggak dapat duit, kena prank. Itu yang saya kasihan, Bas. Ya, kalau saya jelas sudah ada surat kuasanya. Kalau mau lihat, saya kasih nanti kopinya. Menarik terkait Firdaus Wibowo kemarin sempat mengundurkan diri. Sebelumnya itu kan beliau sempat saya wawancara juga, dia bilang katanya tanda tangan surat kuasa itu di malam minggu kemarin, terus hari Rabu kemarin sudah mengundurkan diri. Katanya kalau kasus Novi ini lebih ke arah pansos itu, jadi dengan Novi juga mencari kuasa hukum yang baru gitu. Ini seperti apa tuh? Ya, tapi kan alasan Novi itu bukan ke situ, bukan masalah pansos, Mas. Alasan Novi, dia tidak pernah menandatangani surat kuasa. Jadi patut dicari tahu yang mana yang benar, Mas. Ya kan? Kalau dua orang ngomong yang bertolak belakang, pasti satu benar satu salah kan di situ. Saya nggak bela Firdaus atau saya nggak bela Novi, ya dicari tahu aja. Ada nggak itu surat kuasa? Kalau ada surat kuasa, berarti Novi berbohong. Kalau nggak ada surat kuasa, berarti Pak Firdaus yang berbohong. Simple. Masalah pansos nggak pansos, Mas. Gini, Mas. Sorry ya. Kasus Agus ini memang menarik perhatian banyak orang. Tapi ini bukan kasus yang terbesar yang banyak wartawannya aja yang pernah saya tanganin. Ya, contoh Panji Gumilang, Mas mungkin tahu, ya kan? Saya kuasa hukumnya. Nanti ini bentar lagi Panji Gumilang ini sudah tahap 2 nih, Mas. Mas tahu kan Panji Gumilang kan? Tahap 2 di Kejaksaan. Kita akan sidang lagi untuk TPPU-nya, Mas. Dan saya yakin banyak media lagi. Apakah berarti Alvin Pansos nanganin Panji Gumilang? Saya ada satu klien lagi ya dengan inisial TS yang melawan Bank Mayapada. Uang 1,5 triliun. Buronan yang baru ditangkap dari Cina. Saya dapat surat kuasanya tuh, Mas. Ya kan? Dan saya yakin ini juga nanti pasti rame media di situ. Apakah berarti Alvin Pansos setiap seperti itu? Kagak, Mas. Ya kan, memang kita ini law firm bukannya sombong ya, kita sudah termasuk law firm papan atas. Abang bisa lihat sendiri bagaimana Hotman setiap kali saya naik panggung, misalnya lagi disorot media, kayak anak saya disorot media, diikut-ikutan di situ. Ini menandakan apa? Menandakan memang media yang cari saya, Mas. Bukan saya cari media. Anak saya nggak pernah loh, anak saya panggil media di situ, kagak. Anak saya bikin video di YouTube, nantang Kapolri, habis itu baru media datang, Mas. Ya, jadi bukannya kita pansos ke media, media lah yang pinter mencari tahu mana berita hangat, mana berita yang dingin. Berita dingin dia mana mau. Justru dia cari berita yang wah, jarang, unik. Nah, itu diliput sama dia. Oke. Pak Alvin, ini kan mungkin kalau kita ngomongin soal kasus Agus ini kan sudah ada titik terang ya. Iya. Di mana yaitu yang tadi kita bahas terkait perdamaian antara Farhad dan juga Denny Sumargo gitu. Mungkin melihatnya gimana Pak Alvin terkait hal ini gitu. Maksudnya sudah ada titik terang dan mungkin sebentar lagi kan tinggal adanya pertemuan lagi antara keempat pihak ini gitu. Gampang kok, Mas, saya udah bilang, saya nggak gede nego saya. Ini saya laporin Novi bukan karena saya benci sama dia, bukan karena saya dendam sama dia, bukan saya ada muatan politis, bukan karena saya mau pansos. Simple yang harus dia lakukan. Dia, saya duga, menyebarkan ujaran kebencian, ya kan. Untuk kasus Farhad, balikin uangnya, kan udah mau dibalikin tuh. Balikin, bikin perdamaian, selesai toh, satu. Farhad cabut laporan, dia cabut laporan, Densus cabut laporan, donatur cabut, selesai. Untuk yang saya belum lapor, Mas. Jadi baru somasi, baru peringatan. Dia cukup
hapus itu konten-konten yang menurut kami ini bermuatan membuli disabilitas, ya kan, dan bikin video minta maaf, press release minta maaf, ya kan, minta maaf kalau ada video tersebut. Video itu udah saya kasih tahu dia linknya semua, ya, jadi dia tahu video mana yang kami maksud, ya kan. Minta maaf, udah, saya nggak lapor, selesai, tutup perkara. Jadi saya bukannya bilang saya pasti lapor dan harus lapor, tidak. Kalau orangnya itu Mas, dia masih punya kewarasan kesadaran dan punya keberanian diri, minta maaf, saya tutup perkara ini. Tapi kalau dia merasa, gue nggak salah, konten saya ini benar, konten saya ini nggak. Terakhir, ada pesan untuk Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang dari Pak Alvin. Baik, kepada Purnawirawan ya, Irjen Pol Sitohang, yang mana saat ini Anda adalah juga seorang pengacara, ya, kita berprofesi yang sama, ya. Jadi sebelum Anda mengambil kesimpulan dan Anda dengan lugas bilang bahwa saya sombong, mau menampilkan kekayaan saya, Anda harusnya flashback, ya. Kenapa? Gini loh, setiap orang punya kelebihan dan setiap orang punya kelemahan, ya kan. Saya bukannya sombong, mungkin saya sebagai lawyer, harta saya di atas Anda di situ. Kalau saya mau membantu orang dengan harta saya, bukan berarti saya sombong. Karena memang itu kelebihan saya yang saya punya, yang saya mau berikan ke orang lain. Ya, jadi ketika saya bilang, ya kan, kalau misalnya masalah donasi ada yang keberatan, ya, yang keberatan itu saya gantikan, ya kan, bukan karena saya mau menyombongkan, karena yang menjadi objek perkara adalah uang. Kalau dia nggak suka nih uangnya dipakai kemana, ke kiri, ke kanan, ya kan, berarti kan objek yang dia keberatan itu kan uangnya sebenarnya, bukan ngasih ke Agus, uangnya. Nah, saya punya kelebihan dalam hal uang, ya sudah saya kasih. Jadi kayak contoh, misalnya saya punya uang banyak, terus saya lihat ada bencana alam, terus saya bilang, ya udah, setiap orang yang bencana alam saya kasih 200.000 misalnya, ya kan. Terus dibilang, sombong amat sih lo, 200.000 gue juga punya, gitu misalnya, kan. Bukan sombong. Kita punya kelebihan segitu dan keikhlasan kita segitu. Setiap orang tuh punya kelebihan dan punya keikhlasan. Ya, dimana kalau saya ngasih misalnya, anggap deh kalau saya ngasih 100 juta, saya mungkin ngasihnya dengan menungus-nungus walaupun saya ada gitu kan. Tapi kan saya, aduh, kok perhatiin 100 juta nih. Aduh, itu kalau gua beli Louis Vuitton bisa dapat ban pinggang Kloko atau apa gitu kan. Jadi kan kepikiran kan, itu kan nggak nyaman. Ya kan, walaupun uangnya kita punya. Tapi kalau kita ngasih walaupun 200.000, 500.000, 1 juta, tapi kita pikir, itu uang kecil, dan kita udah nggak pikirin lagi di situ. Itulah yang namanya memberikan dengan ikhlas dan sukarela, ya. Jadi maksud saya pada Pak Irjen Ricky, ya, saya tidak menyombongkan keuangan saya, karena uang saya ini bukan apa-apa dibanding orang tua saya dulu atau teman-teman saya sekarang, ya, yang uangnya ratusan ribuan triliun. Saya punya banyak teman yang uangnya ribuan triliun. Jadi kalau Hotman bilang kemarin dia punya teman 20 triliun rumah, kalau di Indonesia nggak ada, Hotman, ya, rumah 20 triliun ya. Coba lu kasih lihat gue listingnya mana yang 20 triliun. Di Indonesia nggak ada, jadi jangan bullshit. Kalau lu bilang di luar negeri atau gimana punya uang segitu, punya uang segitu mungkin, kalau punya uang segitu, ya. Tapi kalau lu ngomong punya uang segitu, nggak usah jauh-jauh. Om gue aja, Jan Darmadi, uangnya lebih banyak. Itu teman baik bokap gue, ya, uangnya ribuan triliun. Ya, dia punya rumah itu di Ciawi puluhan ribu hektar, ya, puluhan ribu hektar, dan itu pun juga belum nilainya 20 triliun, Mas, ya. Jadi nggak usah saya bilang mobil itu, saya bukan compare dengan seluruh kekayaan, karena mobil saya 3 miliar atau rumah saya 30 miliar itu baru satu rumah, baru satu mobil, ya. Rumah saya puluhan di situ di Indonesia, belum rumah saya yang di Amerika, ya. Jadi asal Hotman tahu aja di situ, ya. Jadi kalau Anda ngomongin seluruh kekayaan, itu bukan seluruh kekayaan 30 miliar. Ya, jadi Anda bandingkan ini satu rumah dengan seluruh kekayaan orang 20 triliun. Lu bilang anak-anak muda lu, nggak usah ngomong seperti itu, ya. Aduh sama om gue, Jan Darmadi, kayaan mana tuh temen lu tuh, siapa yang lu bilang punya 20 triliun? Aduh, nih potong kuping nih kalau lu menang sama Jan Darmadi, ya, yang punya Setiabudi Residen tuh, dan dia punya berapa banyak hotel, ya, dan dia nggak pernah sombong.
Saya kasih tahu, dia nggak pernah sombong. Jandarmadi kapan aja saya datang ke rumahnya selalu, Alvin silakan nginep di saya punya kondominium. Ya, oke, terima kasih Pak Riki. Terus membela keadilan, ya, walaupun kita di posisi yang berlawanan. Saya tidak ada perasaan kesal sama sekali sama Anda, dan jangan dendam sama saya kalau saya bicara tentang oknum coklat, situ ya. Kalau Anda tidak merasa diri Anda sebagai seorang oknum, berarti kata-kata saya itu bukan untuk Anda. Karena saya tidak sebutkan nama Pak Riki ya. Kecuali memang Anda adalah oknum ya, yang korupsi, yang memeras orang ketika Anda menjabat, ya mungkin bolehlah Anda tersinggung di situ ya. Oke, terima kasih teman-teman.